Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nelly Badia. Selanjutnya ada Mei Yuningsi, yang ketiga ada Retno Rinasi, dan yang terakhir ada Yuni Astuti Munawaroh. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Masa Tiga Kerajaan Besar. Materi kali ini kami akan membahas beberapa bab. Yang pertama, sejarah Kerajaan Utsmani. Yang kedua, sejarah Kerajaan Syafawi. Yang ketiga, sejarah dinasti Monggol, dan ada bab tambahan yaitu perbedaan masa ini dengan masa klasik. Baik, langsung saja. Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah. Nama Utsmaniyah itu diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Atogrol Ibnu Sulaiman Syah. Awal mula berdirinya dinasti ini sebelum tahun 1300 Masehi. Dinasti ini berasal dari suku Hoyuk Oghuz yang mendiami daerah Mongol. Mereka masuk Islam pada abad kurang lebih 9 atau ke-10 ketika menetap di Asia Tengah. Ketika Sulaiman Syah meninggal, kepemimpinan yang hanya tersisa 400 keluarga ini dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Otogrul. Mereka bergabung di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Otogrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Otogrul meninggal pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman. Putra Otogrul inilah yang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 hingga 1326 Masehi. Selanjutnya, kemajuan Turki Utsmani. Yang pertama, dalam bidang kemiliteran, karena memiliki tentara Janissaries yang sangat kuat dan tangguh. Yang kedua, dalam bidang arsitektur, contohnya seperti Masjid Sulaimani yang sangat megah dan bagus. Yang ketiga, syair dan sastra. Salah satu penyair terkenal di Turki, salah satunya terdapat Sultan Walid, putra Jalaluddin Nurni. Yang keempat, dalam bidang keagamaan. Pada masa ini, tarekat berkembang pesat. Tarekatnya antaranya yaitu adalah Beksti dan Maulawi. Selanjutnya, kemunduran Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani disebabkan beberapa hal. Yang pertama, kekuasaannya yang sangat luas. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, budaya pungli. Yang kelima, pemberontakan tentara Janissary. Yang keenam, merosotnya ekonomi. Dan yang terakhir, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu Kerajaan Safawi, kemajuan dan kemunduran. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Kemajuan Kerajaan Safawi. Di bidang ekonomi, pada masa tersebut pembangunan industri sangat maju, terutama industri kerajinan rakyat. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, seperti Baharuddin Al-Syairozi, seorang generasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bidang agama. Pada masa ini juga dibentuk sejumlah badan keagamaan berdasarkan persekutuan. Yang keempat, pembangunan. Kemajuan dalam bidang seni terlihat pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti pada Masjid Syah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi. Adapun kemunduran kerajaan Safawi, yaitu pertama, terjadi konflik. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana sendiri. Yang kedua, pasukan yang tidak memiliki semangat. Pasukan yang dibentuk Abbas I ini tidak memiliki semangat tinggi dikarenakan tidak terlatih secara harfiah maupun rohani. Yang ketiga, dekodersi moral. Abbas II sangat menggemari meminum minuman keras. Begitu juga Syah Sulaiman. Di samping pecandu narkotik, juga menggemari kehidupan malam. Dinasti Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi.
Ketika ayahnya wafat, Babur kemudian diangkat menjadi penguasa Fargana, menggantikan ayahnya yang telah wafat. Meskipun masih relatif muda, Babur telah disiapkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Ambisi dan cita-citanya untuk menjadi penguasa Delhi tampaknya diilhami oleh kebesaran kakeknya, yaitu Timur Leng. Dalam mewujudkan ambisinya, Babur menyerang Samarkand 3 kali dan 3 kali pula gagal. Bahkan penyerangan yang ketiga menyebabkan ia terusir dari Fargana. Namun kegagalan itu tidak membuatnya putus asa. Akhirnya atas bantuan Raja Safawi Ismail, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494, kemudian menduduki Kabul tahun 1504. Kemenangan yang dicapai oleh Babur merupakan ancaman bagi para raja Hindu di anak benua India. Babur dapat menguasai India bagian utara setelah serangan susah payah melakukan pertempuran yang tak henti-hentinya sebanyak 3 kali pertempuran melawan pasukan Raja Hindu dan dengan sekutunya. Babur tidak hidup lama kemudian menikmati hasil-hasil kemenangannya. Dia meninggal dunia pada tanggal 26 Desember. Babur digantikan oleh anaknya yang bernama Humayun. Meskipun Babur telah tiada, bukan berarti perasaan dendam para raja di India berhenti. Namun pada masa Humayun banyak terjadi peperangan dan akhirnya Humayun juga menderita kekalahan. Ia terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan melanjutkan ke Persia dan menyusun kembali pasukan, dan akhirnya dia dapat merebut Delhi. Namun tidak lama atas keberhasilannya, Humayun meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Akbar. Pada masa Akbar inilah dinasti Mughal mengalami zaman keemasan dan keberhasilan yang banyak tercapai. Kemudian kemajuan pada masa Mughal. Kemajuan pada masa Mughal bidang politik. Hal itu disebabkan para penguasa Mughal menerapkan sistem militeristik dalam rangka mempertahankan wilayahnya. Dalam bidang ekonomi, di bidang ekonomi, sektor pertanian menjadi bagian terpenting selain perdagangan, pajak, dan perindustrian. Pemerintah menerapkan sistem hubungan petani berdasarkan lahan pertanian. Dalam seni dan arsitektur, pada masa Akbar dibangun Istana Fatpur, Sikri di Sikri, villa-villa, dan masjid-masjid megah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapis mutiara yang diberi nama Masjid Moti di Agra, Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Kemudian kemunduran kerajaan Mughal. Pada awal abad 18, kerajaan ini mengalami masa kemunduran. Faktor internalnya yaitu perebutan kekuasaan, kemosrotan moral, dan gaya hidup mewah, kondisi politik dan ekonomi yang lemah. Para penguasa telah Aurangzeb melemah wilayah kerajaan yang begitu luas. Kemudian faktor eksternalnya, serangan dari Persia dan Afghanistan, serangan hebat dari Inggris, dan gerakan relivalis Hindu tumbuh pesat dan menampilkan diri sebagai anti-Islam. Perbedaan masa kini dengan masa klasik. Masa 3 kerajaan. Pada masa ini dalam bidang filsafat kurang, kecuali sedikit berkembang dalam kerajaan Safawi. Dalam masa ini yang begitu maju dan berkembang adalah bidang politik, kemiliteran, kesenian, terutama arsitektur. Masa klasik. Dalam masa klasik ini umat Islam telah maju dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, filsafat, bidang politik, peradaban, dan kebudayaan. Kemajuan pada masa Eropa Barat. Pertama, kemajuan intelektual diantaranya bidang filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Kedua, kemegahan pembangunan fisik. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan, dan pasar-pasar dibangun. Demikian dengan bidang pertanian dan industri. Di samping pertanian dan perdagangan juga terdapat kemegahan pembangunan fisik.
Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat muslim sangat banyak. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmun, Masjid Seville, Istana Alhambra di Granada, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.